Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man la yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekh Ibrahim Al-Qani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athiran fal ta'rifa. Dan menurut kami ahlu sunnah bahwa hamba itu mempunyai kasab yang dengannya ia terkena taklif, dan tidaklah kasab itu sebagai yang memberi bekas, maka hendaklah engkau mengetahui. Kata kasbun berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan lafaz indana sebagai khobar. Ini namanya khobar muqaddam, khobarnya ditaruh di depan. Adapun makna dari bait ini menurut kami para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa manusia itu memiliki kasab atau pilihan. Manusia oleh Allah diberikan kasab atau keadaan yang mana dia bisa memilih. Yang dituntut oleh Allah. Artinya dengan pilihan itu dia dihadapkan oleh Allah dengan perintah. Jadi Allah kasih pilihan, kemudian setelah punya pilihan Allah hadapkan dengan perintah. Bahwa diperintahkan kamu memilih apa-apa yang diperintahkan, meninggalkan apa-apa yang
dilarang. Beda sama malaikat. Malaikat nggak punya pilihan. Malaikat hanya punya kepatuhan. Adanya perintah, bagi malaikat nggak ada larangan. Nah, untuk apa dilarang? Wong malaikat nggak bergerak kecuali atas perintah. Nah, kalau kita kan enggak, kita bergerak atas pilihan. Mau pilihannya itu cocok sama perintah atau enggak cocok sama perintah. Jadi dengan pilihan itu kita melakukan aktivitas. Ini pendapat ahli sunnah bahwa kita ini punya pekerjaan. Pekerjaan itu berasal dari pilihan. Tetapi pilihan tersebut tidak bisa memberi efek atau pengaruh apapun. Maka ketahuilah batasan ini. Ketika kita memilih, maka pilihan itu nggak bisa menghasilkan apapun kecuali cocok dengan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa-apa yang kamu pilih, apa-apa yang kamu lalui, itu nggak akan bisa berhasil kecuali cocok dengan pilihan Allah. Saya milih nasi kebuli, pilihannya. Tulisannya nasi megono, ya dapatnya nasi megono. Pilihannya mau kawin sama siapa? Nikita Mirzani. Nggak ada yang lain apa tuh? Dapatnya Siti. Kenapa? Karena yang dikehendaki Allah. Jadi pilihan kita bisa milih. Saya mau milih yang ini ya. Tapi itu nggak akan bisa menghasilkan kecuali cocok dengan pilihannya Allah. Jadi kalau ada hamba kok, keinginan saya tercapai, maka keinginan kamu tercapai itu karena cocok dengan kehendaknya Allah. Kalau keinginan kamu nggak cocok sama kehendaknya Allah, ya nggak akan tercapai. Atau kamu pinginnya udah pakai tahajud, pakai sholat duha, pakai sholat macem-macem, pakai, nggak berhasil. Lah, masalah ini itu menjadi polemik sepanjang generasi. Tiap generasi ke generasi terus membahas ini. Karena ini menjadi inti dari perjalanan keagamaan kita. Ente akan ikut jalur yang mana? Maka akan bisa ditentukan jalurnya ketika kamu punya keputusan masalah ini. Usaha kita itu dari diri kita sendiri atau dari Allah, atau kita nggak punya usaha. Itu jadi pembahasan terus. Dan saya berkali-kali dapat pertanyaan, Bib, kalau usaha itu baik buruk itu dari Allah, kenapa saya dihisab, Bib? Itu selalu begitu. Itu jadi pertanyaan tiap individu yang berakal. Kayaknya nggak cocok, Bib. Menurut logika saya, Bib, kalau saya itu punya usaha, milih baik dan buruk, maka baru ada persidangan. Kalau itu dari Allah, lah ngapain disidang lagi, Bib? Jadi
dasar pikiran logikanya orang-orang itu sudah Mu'tazilah gitu loh. Kalau nggak di ahli sunnahkan, ya bablas terus. Jadi kenapa? Karena yang nampak di hadapan mereka pada kehidupan sehari, kayaknya saya bisa milih sendiri nih, saya milih. Saya nggak dipaksa sama Allah, saya bebas milih apa saja. Seakan-akan semua pekerjaan itu dari diri saya. Nanti Allah yang menilainya. Oh baik surga, oh jelek neraka. Kayak seperti itu. Dan itu menurut banyak pikiran orang itu yang paling rasional gitu loh. Kalau nggak begitu nggak rasional. Makanya loh, banyak orang jalan pikirannya menjadi jalan pikiran Mu'tazilah. Kamu tes dah yang pada ikut tahlil, yang pada maulidan, yang pada coba kamu tes. Kalau nggak ngaji nih, pikirannya mesti setengah Mu'tazilah. Karena itu logika yang paling diterima kata mereka. Maka dijelaskan di sini menurut dalam masalah kasab itu jadi akan terpecah pembahasan ulama menjadi 3 kelompok. Jadi dikerucutkan nih, banyak pendapat dikerucutkan, jadinya 3 pendapat. 3 pendapat ini masing-masing nanti punya isi nih. Qadariyah siapa aja kelompoknya, Mu'tazilah siapa aja, Qadariyah siapa aja. Itu masing-masing. Yang nggak punya pecahan hanya ahlu sunnah wal. Dan kata Nabi, sataftariku ummati ala salasa wa sab'ina firqah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali firqah ini di mana? Dalam masalah akidah. Dan paling banyak pembahasan masalah kasab ikhtiyar. Jadi kasab itu apa? Dijelaskan di sini. Kasab itu adalah ta'aluknya sifat kudrat. Ada juga yang menyatakan ta'aluknya sifat iradah. Sama artinya perkara yang diciptakan. Yang pertama, kelompok yang pertama dari 3 kelompok menurut ulama, ada pendapat yang pertama, pendapat namanya madhab ahlus sunnah wal jamaah. Madhab ini, kelompok ini berpendapat bahwa semua makhluk tidak bisa menghasilkan apapun, hanya punya pilihan pada perbuatan yang bersifat ikhtiar. Jadi usaha yang dilakukan itu hanya berkaitan dengan adanya sifat memilih. Kalaupun kamu punya usaha kamu terbatas pada beberapa pilihan. Saya bisa bergerak, tapi bergeraknya terbatas, ya ke sono atau ke sono gitu loh. Nggak bergerak bebas, saya mau terbang kayak mau masuk tanah, nggak bisa. Berarti kamu bisa usaha tapi dibatasi pada beberapa pilihan. Jadi seakan-akan kita itu terprogram gitu loh. Oh, ini bisa jalan tapi hanya maju mundur kanan kiri. Kalau naik ke bawah nggak bisa gitu loh. Jadi bisa usaha tapi dibatasi pada beberapa pilihan. Bukan majbur. Apa majbur? Terpaksa. Terpaksa itu maknanya apa?
punya pekerjaan tanpa pilihan. Duduk bisa, jalan, makan, minum, tapi tanpa pilihan. Kayak anak kecil. Anak kecil ya pakai pakaian, ya makan, ya minum, tapi nggak ada pilihan. Artinya baju ya dipakein, makan ya disuapin, gitu loh. Bukan atas usahanya sendiri. Dan usahanya itu tidak bisa memberi efek apapun. Usahanya itu nggak bisa menghasilkan apapun, nggak bisa menimbulkan apapun, nggak mempengaruhi apapun, gitu loh. Usaha kamu sekuat tenaga kamu itu nggak bisa mempengaruhi apapun. Kalau kita kan nggak ada pendapat manjada wajada. Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Itu harus digarisbawahi kalau cocok sama kehendaknya Allah, gitu maksudnya. Nanti bersungguh-sungguh kayak apapun, kalau itu nggak cocok sama kehendaknya Allah, ya nggak jadi. Kayak orang, wah anu nih, powerful, wah, pokoknya gua mau sungguh-sungguh, pokoknya sampai, nggak bisa, nggak dikatakan. Andai sedunia, jangan kamu sendiri, jangan kecil kamu, sedunia bersama-sama ingin menggeser satu atom. Atom itu sesuatu yang terkecil. Kelereng itu masih gede, gitu loh. Ini atom kecil. Mau geser satu atom sedunia bareng-bareng, apabila tidak dikehendaki oleh Allah untuk bergeser, maka atom itu nggak akan mungkin tergeser. Hakikatnya begitu, gitu loh. Itu makna hakikat, makna yang nyata. Apalagi kamu sendirilah. Banyak orang mengatakan kita itu bisa menghasilkan. Dari mana? Tertipu pandangannya. Ada korek, ada api, ada kertas tempel, hangus. Maka dituduh yang bakar siapa? Kenapa? Karena yang terlihat itu, yang kelihatan itu. Dia nggak melihat di belakang itu ada yang menciptakan api, ada yang menciptakan kertas, ada yang menciptakan panasnya. Itu nggak terpikir. Maka yang menciptakan api dan panasnya itu bisa juga menciptakan hangusnya, gitu loh. Bukan dia menciptakan api dan panasnya, nanti api dan panasnya yang menimbulkan. Ini tertipu mereka. Dari bayi sampai yang dilihat itu aja, nggak pernah melihat di belakang ini ada siapa, hingga jadi sebuah keyakinan bahwa ya memang api itu bisa membakar. Atau seminim-minimnya, kalau nggak mengatakan api itu membakar, ya otomatis lah, kan Allah kasih otomatis dengan kekuatan Allah dia akan membakar. Artinya kasab adalah ta'aluknya sifat kudrat dan iradah.
seseorang hamba pada sesuatu bersamaan dengan sifat kudrat irodat yang qadim. Seorang hamba hanya menjadi pengguna zahirnya kudrat yang qadim tidak bisa memberikan efek apapun. Artinya makhluk itu sebagai tempat kerjanya kudrat irodat yang qadim, tempat meletakkan kehendak, tempat meletakkan ketentuan pada kudrat irodat yang qadim. Kayak beginilah, wayang itu jadi tempat penampakan kehendaknya dalang gitu loh. Dalang itu pinginnya apa? Ya saya nggak tahu. Terus biar tahu gimana? Lah wayangnya diapain? Dari wayang itu kita tahu, oh dalang pengennya begini. Kok tahu? Lah karena yang dijalankan begitu gitu loh. Jadi yang kelihatannya kita itu punya usaha, maka secara hakikat itu hanya penampakan kudrat irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan Allah bertajalli. Allah itu menampakkan diri. Kok menampakkan diri? Maknanya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, hingga kita tahu adanya pencipta, tahu adanya Tuhan. Dari mana? Dari makhluk yang diciptakan dan dari perbuatannya makhluk. Karena perbuatan makhluk menjadi penampakan kudrat irodahnya Allah. Kok makhluknya baik? Ya berarti kudrat irodahnya menghendaki baik gitu. Kok makhluknya jelek? Oh berarti kudrat irodahnya menentukan jelek. Itu penampakannya dari situ. Bukan yang ada pada makhluk dari dirinya sendiri, bukan. Jadi kalau secara gampang begini, kalau secara apa, mau ditakrif, mau diberikan batasan, hamba manusia makhluk punya perbuatan, tapi bukan dari dirinya sendiri. Gitu aja. Punya perbuatan, tapi bukan. Yang kedua, madhab Jabariyah. Madhab ini berpendapat bahwa semua makhluk tidak memiliki kasab sama sekali. Makhluk itu nggak ada usahanya sama sekali. Semua majbur, terpaksa, tidak punya perbuatan yang bersifat ikhtiar, nggak punya pilihan sama sekali, seperti bulu yang tertiup angin. Semuanya Allah yang menciptakan, hamba tidak ikut ikhtiar sama sekali. Kalau ditanya, ente punya pekerjaan? Enggak. Terus yang ada pada kamu dari mana? Semuanya ini Allah, bukan saya, bukan. Karena saya itu enggak punya usaha apapun. Karena saya enggak punya usaha apapun, semua yang ada pada saya berarti bukan dari diri saya. Kalau bukan dari diri saya, maka jangan sandarkan pada saya, tapi sandarkan pada Allah yang membuatnya. Karena yang membuatnya bukan saya. Jadi mereka nggak pernah mau mengakui kalau perbuatan yang ada pada dirinya itu sebagai perbuatannya, nggak mau. Dia duduk, dia makan, dia jalan, dia bergerak, itu pekerjaan bukan? Pekerjaan siapa? Makhluk, manusia. Tapi ketika ditanya, kamu gerak? Enggak.
Kamu diam? Enggak. Kamu jalan? Enggak. Itu kok jalan-jalan? Allah yang jalan. Allah yang jalan katanya. Hah? Allah yang menggerakkan sono, Allah yang menggerakkan. Berarti Allah yang punya kerjaan, bukan saya. Saya enggak punya pekerjaan. Jadi apa yang nampak kelihatan pada dirinya tidak diakui sebagai perbuatannya, tapi diakui sebagai perbuatan Allah. Kenapa? Karena dianggap Allah yang menciptakannya. Ini pendapat paling rusak sedunia nih. Pendapat paling rusak sejagat raya ini. Nah, ujung-ujungnya nanti tidak mau adanya usaha untuk melakukan perintah Allah. Suruh sholat nggak mau, puasa nggak mau, haji nggak mau, masuk surga mau. Nah, kurang ajar. Jadi kalau Allah itu mau masukin surga ya masukin aja, ngapain pakai merintah sono, merintah sini. Oh, saya nggak punya pekerjaan apa-apa kok diperintah. Tuhan aneh, Tuhan aneh. Kalau saya punya pekerjaan, saya punya usaha, boleh diperintah. Lah saya ini enggak apa kayak angin, ditiup ke barat ya saya ikut, ditiup ke timur ikut. Jadi saya pilihan saya apa dong? Dianggap dirinya enggak punya hingga mengingkari fakta, mengingkari kenyataan yang ada pada dirinya sendiri. Diingkari. Wong jelas-jelas dia punya pilihan tapi menghindari kenyataan itu. Caranya gimana biar ngetes dia punya pilihan? Coba ente duduk, ente ludahin mukanya. Menghindar enggak? Gitu loh. Kalau menghindar, lo kok milih ente? Tadi nggak punya pilihan katanya. Ini roti, ini fulus, coba lu milih mana? Itu milih lu katanya nggak punya pilihan. Hah? Jadi mengingkari kenyataan yang ada pada dirinya. Ini madhab yang kedua. Lah madhab ini isinya siapa kira-kira? Siapa orang yang masuk kelompok? Yaitu para biksu-biksu yang kerjanya depannya batok tok. Nanti masuk ruangan sakti keluar. Kenapa? Nggak usah pakai latihan. Kalau Allah mau bikin sakti ya sakti aja. Ini kelompok-kelompok inilah yang hati-hati juga. Banyak juga ahli sunnah yang setengah jabah. Ada juga. Ente jangan dianggap ahli sunnah mau nggak pakai jujur beri. Ada yang keserempet Jabariyah. Kayak apa contohnya? Ketika mereka gagal melakukan sesuatu, sekolah gagal, kerja gagal, kemudian akan dihukum, ngomongnya apa? Tar dulu Pak, ini kan takdirnya Allah. Nah, hingga dengan alasan takdir, dengan alasan ini diciptakan Allah, menghindari untuk mendapat hukuman. Itu namanya Jabariyah. Kalau kamu ngomong ini sudah kehendaknya Allah, terus gimana? Saya siap dihukum. Nah itu benar begitu. Kalau ini kok kehendaknya Allah, jadi saya nggak bisa disalahin dong. Nah ini Jabariyah. Jadi asalnya mereka itu muncul pendapat ini hanya untuk menghindari hukuman Allah, menghindari perintah-perintah Allah. Jadi madhab paling jelek sedunia ini. Artinya pemikiran paling jelek sedunia. Yang ketiga ada lagi pemikiran ini madhab Qadariyah. Yaitu madhab ini berpendapat bahwa semua makhluk memiliki perbuatan. Semua makhluk punya perbuatan. Sama nggak dengan ahli sunnah? Sama. Makhluk punya
Bedanya apa? Hanya saja perbuatan itu diciptakan dengan sifat kudrat dan irodahnya sendiri. Yang mana kudrat irodah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya perbuatan sendiri. Jadi kalau mau dipisah, mau kita bedakan nih, di mana bedanya? Karena ada yang begini, ahli sunnah itu ya tengah-tengah, ngambil Jabariyah separuh, ngambil Qadariyah separuh. Nggak konsisten ahli sunnah itu. Madhab yang nggak berdiri sendiri, tapi ngambil sono separuh, ngambil sini. Nah sekarang kita buktikan, kita ngambil apa keluar gitu. Bukan ngambil, malah kita keluar dari keduanya. Mana? Perkataan ahli sunnah mengatakan bahwa saya atau manusia atau makhluk punya perbuatan. Keluar dari mana ini? Jabariyah. Kenapa? Jabariyah mengatakan tidak punya perbuatan. Ahli sunnah pertama keluar dari kata ahli sunnah, tapi perbuatan kami itu bukan dari diri kami sendiri. Yang kedua ini mengeluarkan diri dari Qadariyah. Jadi kelihatannya ini madhab yang di tengah-tengah, tapi dengan pendapat ini kita keluar dari dua pendapat itu, gitu loh. Jangan diambil sebelahnya lagi. Kalau diambil sebelahnya lagi, dianggap kita ngambil sono, ngambil apa? Kita punya perbuatan seperti Qadariyah, perbuatannya diciptakan Allah seperti Jabariyah. Dengan sudah itu nengah-nengah, ngambil sono separuh sini. Oh bukan, justru kita keluar dari keduanya. Kita nggak cocok dengan pendapat keduanya. Maka kita berpendapat bahwa manusia punya perbuatan, tapi perbuatannya bukan dari dirinya sendiri. Madhab Jabariyah dan Qadariyah ini adalah madhab yang sesat. Kenapa kok sesat? Karena mengingkari kenyataan. Adapun madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penengah antara keduanya, seperti air susu yang keluar dari kotoran hewan dan darah hewan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan tusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Bahwa sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa-apa yang berada dalam perutnya hewan, berupa apa? Susu yang bersih. Kami munculkan dari tubuh hewan itu susu yang bersih untuk kamu minum. Padahal dia berada antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Makanya susu itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditelan, sesuatu yang baik untuk diminum oleh orang-orang. Gitu. Jadi kalau kamu lihat hewan nih, dalam tubuhnya hewan ada darah dan ada kotoran, tapi ada juga
susu. Dari mana susunya? Allah memurnikannya. Oh, bukan susu itu ya dari darah separuh tai. Oh, enggak ada. Susu enggak pernah nyenggol-nyenggol darah, enggak pernah nyenggol-nyenggol kotoran. Air susu tidak terpengaruh oleh tahi dan darah, maka pahamilah masalah ini, gitu. Ahlu sunnah itu nggak pernah dapat pengaruh dari Qadariyah dan Jabar. Dia berdiri sendiri, justru dia keluar dari keduanya. Jangan dianggap separuh-separuh ngambil sini, ngambil sono, bukan. Lah jelekan mana? Kotoran sama darah. Jelek mana? Jelek mana? Kotoran itu asalnya bersih. Dari apa? Makanan. Najis nggak makanan? Kalau darah asalnya sudah najis. Jadi darah digambarkan apa? Jabariyah. Kotoran Qadariyah. Di Qadariyah asalnya benar, karena proses yang salah jadinya kotoran gitu loh. Kalau Jabariyah sudah dari awal najis, nggak pernah bersih, nggak pernah. Kalau kotoran awalnya pernah bersih. Ketika prosesnya masuk salah jalan, keluarnya jadi tokai gitu. Lah ya kalau ente kok diserap sama lambung, salah masuk, keluarnya ya ke belakang. Kalau yang baik kemana? Diserap, masuk ke tubuh, jadi tenaga, jadi daging, jadi asalnya itu makanan baik, tapi karena terproses dengan sesuatu yang jelek, pemikiran yang jelek, maka jadilah dia kelompok Qadariyah, kelompok yang jelek. Ini kalau mau dibicara pecahannya banyak, wah banyak. Kamu bisa ukur sedunia rata-rata orang mesti Qadariyah pemikirannya. Atau ahli sunnah yang nggak ngaji nih, kamu tanya, Qadariyah pikirannya. Kenapa? Karena pemikiran Qadariyah terbangun dari hukum kebiasaan, tertipu pada hukum kebiasaan. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, diputuskan sebagai hukum sendiri. Jadi lebih banyak orang kalau nggak ngaji akan mencelok ke pemahaman ini. Begitu ngaji, oh ini pemahaman salah, harus keluar saya. Keluarnya jadi Jabariyah nih. Ibarat loncat kejauhan, loncatnya maksudnya. Pengen pindah dari Qadariyah. Enggak, kita perbuatan dibikin Allah. Malah kebablasan, nggak punya perbuatan sekalian nih, keluar dari mulut apa? Macan masuk mulut buaya. Jadi air susu itu tidak terpengaruh dengan tai dan darah. Setelah jelas semua makhluk itu memiliki kasab yang tidak bisa memiliki makhluk memiliki pengaruh apapun, maka Syekh Ibrahim Al-Qani melanjutkan pembahasannya menyebutkan apa? Falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Maka tidaklah hamba terpaksa, dalam arti tidak punya pilihan, dan bukanlah dia menciptakan tiap-tiap perbuatannya yang bersifat ikhtiar. Artinya, ketika engkau telah mengetahui bahwa semua hamba memiliki kasab dan setiap hamba punya kasab yang bersifat ikhtiari,
maka tidak ada pekerjaan seorang hamba itu yang majbur. Maksudnya tidak ada ikhtiar sama sekali. Walaupun begitu, seorang hamba juga tidak bisa menciptakan perbuatan pada dirinya sendiri yang bersifat ikhtiari. Lafadz wala ikhtiyara merupakan atap dari lafadz falaisa majbura. Seorang mukallaf wajib meyakini bahwa makhluk memiliki ikhtiar dalam perbuatannya, bukan terpaksa atau bukan tidak memiliki ikhtiar sama sekali. Makhluk memiliki ikhtiar tapi tidak bisa menciptakan perbuatan itu sendiri. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Maka perbuatannya makhluk merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bait ini menolak pendapat golongan Jabariyah yang meyakini bahwa seorang hamba itu majbur, nggak punya usaha. Seperti bulu yang berterbangan karena dihembuskan oleh angin. Juga menolak paham Qadariyah yang meyakini bahwa seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Maka kedua madhab ini adalah madhab yang sesat. Dari mana kita menolaknya? Asal penolakannya dari mana? Dari arah perbuatan itu harus berasal dari dirinya sendiri. Perbuatan itu harus berasal dari dirinya sendiri. Kalau berasal dari dirinya sendiri maka bisa disebut itu perbuatan saya gitu. Kalau bukan dari dirinya sendiri tidak bisa disebut perbuatan saya. Ini kalau pendapatnya seperti ini, maka nanti akan jadinya Qadariyah atau Jabariyah. Kita ini disebut la haula wala quwata illa billah. Gak punya daya, gak punya upaya. Tapi Allah memberi kita pekerjaan. Kalau kita dikasih pekerjaan, jadinya punya kerjaan enggak? Tadinya enggak punya terus dikasih jadi punya kerjaan enggak? Enggak. Itu pendapat Jabariyah. Kenapa? Perbuatan itu harus dari dirinya sendiri gitu. Kalau bukan dari dirinya sendiri ya bukan punya dia. Punya yang ngasih gitu. Seperti saya gambarkan apa kemarin, orang yang makan, mandi. Anak kecil itu nggak bisa makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri. Kamu nyuruh, nak mandi dong, nggak bisa. Coba anak kamu yang kecil kamu suruh mandi, ngomongnya apa? Mandiin pak. Makan,
Apa jawabnya? Suapin Pak. Tandanya apa? Nggak bisa membuat perbuatannya sendiri. Begitu kan? Kalau dia ngomong saya nggak bisa, berarti nggak bisa bikin perbuatan pada dirinya, lalu ditolong sama yang lain. Disuapin, dimandiin. Setelah disuapin, setelah dimandiin, maka jadilah dia punya perbuatan makan dan mandi. Ditanya, nah udah makan? Udah loh. Nah udah mandi? Udah. Lah yang mandiin siapa? Ibu. Tapi dia ngaku saya sudah mandi. Nggak ngomong ibu sudah mandi. Yang mandi siapa? Ibunya apa anaknya? Hah? Yang ngerjain ibunya, tapi yang disebut mandi anaknya, gitu loh. Jadi kalau perbuatan itu harus dari dirinya sendiri, nggak boleh dari yang lain, maka itu pendapat Jabariyah begitu. Ketika saya punya perbuatan tapi nggak dari diri saya sendiri, ya bukan punya saya berarti. Lah kalau bukan punya kamu, adanya di mana pekerjaan itu? Kalau adanya pada orang yang ngerjain, ya pekerjaannya dia. Kalau adanya pada kamu, maka dikatakan kamu itu sebagai objek kerjanya yang lain, gitu loh. Sebagai objek atau peletakan kerjanya yang lain. Kamu dimandiin sama mak kamu, disisirin, pakaiin bedak, pakaiin, digantengin, dicantikin, keluar. Cantik jadinya deh, anaknya lucu loh, pinter dandan, pinter. Wah, mau boro-boro, bahasa dandan bisa mandi. Bedak dipakein, baju dipakein. Tapi dia mengakui kalau itu semua jadi pekerjaannya. Udah mandi, udah pakai bedak, udah makan, udah. Ini pendapat ahli sunnah. Jadi perbuatan itu kata ahli sunnah, kalau perbuatan itu ada pada seseorang, walaupun nggak berasal dari orang itu, tetap itu pekerjaannya. Itu dong. Adanya di mana? Oh, pada dirinya si anak, ya jadinya pekerjaannya anak. Gitu. Bukan terus pekerjaannya yang lain. Digambarkan anak itu nggak bisa jalan. Sama bapaknya dititah. Kamu tahu titah nggak? Dituntun, dipegangin sampai dia jalan. Itu anak yang dituntun jalan itu senengnya luar biasa. Kenapa? Merasa dia bisa jalan, walaupun jalannya atas pertolongan orang lain, bukan jalan pada dirinya. Andai sejak kamu dituntun sampai tua sekarang dituntun terus, kamu gak akan jadi Jabariyah, gak akan jadi Qoda. Karena dilepas kelihatannya sama Allah, bisa jalan jadilah Qadariyah. Andai sejak kecil kamu dituntun sampai sekarang, kamu gak jadi Qadariyah, gak. Kamu nggak tertipu, nggak, karena kelihatannya seperti dia apa? Dilepas tuh, saya jalan sendiri, gerak sendiri, diam sendiri. Allah hanya ngasih. Jadi Jabariyah sama Qadariyah pendapatnya sama. Perbuatan itu harus dari dirinya sendiri, gitu.
Kalau enggak dari dirinya sendiri, itu bukan perbuatannya. Ahli sunnah enggak begitu. Perbuatan itu dari siapa saja boleh. Yang penting diletakkan di mana. Gatot kaca diterbangkan sama dalang. Gatot kaca terbang beranjangan, tak tok 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 tak tok tok. Yang terbang siapa? Dalangnya apa Gatot kaca? Yang terbang siapa? Makanya dalang itu ngasih itu dong. Kalau dikasih kerjaan jadinya apa? Punya pekerjaan. Kamu saya kasih makanan, jadinya apa? Punya makanan. Kamu saya kasih baju, jadinya apa? Punya baju. Kamu saya kasih hidung, jadinya apa? Punya hidung. Kalau nggak saya kasih, ya nggak punya. Tapi hidung itu jadi punya saya. Kenapa? Diletakkan pada diri saya. Walaupun bukan asalnya saya yang bikin, bukan. Ini bedanya dua pendapat ini. Jadi ini bermula dari mana kok bisa pisah begini? Pengakuan kalau yang namanya perbuatan saya itu harus dari diri saya sendiri. Ini pendapat yang keliru. Kita nggak begitu. Perbuatan itu ya kalau ada pada saya, maka perbuatan saya mau dari mana saja, gitu loh. Tangan kamu dipegang sama orang, dipakai mukulin orang, pok gitu. Orang yang nengok, yang mukul siapa? Kamu jawabnya apa? Dia pak gitu. Kan tangannya elu kok orang benar. Ya, tapi dia yang gerakin pak. Ya kan tangan elu begitulah. Karena perbuatannya ada pada kamu, kamu yang. Lah, Jabariyah nggak mau loh. Kan bukan saya yang menggerakkan, dia yang gerakkan, dia yang disalahin dong, gitu loh. Kalau saya yang menggerakkannya sendiri, maka jadi perbuatan saya. Kalau dia yang menggerakkan, berarti jadi pekerjaan dia. Itu pendapat di situ. Ini akan jadi polemik terus, tiap generasi begini terus. Tinggal bagaimana pikiran kamu bisa meluruskannya, bisa nerima pendapat ahli sunnah atau enggak terima pendapat ahli sunnah wal jamaah. Maka bait ini juga menolak pendapatnya orang-orang filsafat yang meyakini bahwa angkasa raya yang berisi planet dan bintang-bintang memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kondisi makhluk. Dianggap ada yang namanya ramalan bintang. Kalau bintangnya Gemini akan nasibnya begini, kalau bintangnya Capricorn nasibnya begini, bintangnya apa? Libra. Ini Libra. Oktober, hafal dia. Maka nasibnya begini. Dianggap bintang-bintang itulah yang menentukan nasib. Juga menolak pendapat madhab Tobaiyah yang meyakini bahwa watak bisa memberikan efek secara tetap dan pasti, seperti makanan mengenyangkan, air menyegarkan, api membakar, dan yang lain-lain. Kelompok Tobaiyah. Sesuatu memiliki tabiat. Tabiat itu dari dirinya sendiri, dan itu nggak berubah lagi. Watak namanya, atau bawaan lahir. Orang yang meyakini hal tersebut, maka hukumnya kafir bil ijma. Namun apabila meyakini bahwa makanan, minuman, dan yang lain-lainnya
tidak memberi efek karena wataknya, tapi karena apa? Kekuatan yang diberikan Allah pada dirinya, hingga makanan itu bisa menghasilkan sesuatu, maka orang tersebut fasik dan ahlil bid'ah. Dia ada Tobaiyah, kelompok apa? Itu bukan Tobaiyah ini. Fi'il toba sama fi'il apa? Fi'il kuwah, fi'il elat, fi'il kuwah. Tobai itu watak, nanti berasal dari dirinya sendiri. Kalau fi'il kuwah dikasih kekuatan hingga bisa menghasilkan sesuatu. Yang mengatakan itu dari dirinya sendiri, hukumnya kafir resmi. Yang mengatakan itu diciptakan Allah, seperti orang-orang Qadariyah, maka dia hukumnya fasik ahlul bid'ah. Inilah penjelasan tentang 3 madhab, bahwa hamba itu punya perbuatan atau tidak punya. Makanya di Imam Ramadan Al-Buti bikin kitab Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Manusia itu memilih usaha atau enggak usaha. Secara zahir usaha, secara batin diciptakan oleh Allah, gitu. Jadi kita punya pemahaman zahiron wa batinan. Lah Qadariyah zahir doang, Jabariyah batin doang, gitu. Lah kita punya 2 ketetapan. Zahirnya kita punya pilihan, batinnya dipilihkan oleh Allah, gitu loh. Kalau yang baik bitaufikillah, yang jelek bikhidlanillah. Taufik itu dimudahkan berbuat baik, khidlan itu dimudahkan berbuat jelek, maksiat. Makanya doanya Sayyidina Faqihil Muqaddam, para ulama-ulama apa? Ya Allah, pindahkan kami ya Allah dari khidlan kepada taufik ya Allah. Begitu. Dari dimudahkan maksiat jadi dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua-duanya ketentuan Allah yang memilihnya. Loh kok ada yang dipilih jelek? Ada hikmah yang Allah tetapkan, yang kita nggak tahu apa hikmah di belakangnya itu semua. Jadi yang selamat adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena bisa melihat ada makna zahir, ada makna batin. Nanti kalau jadi Jabariyah bagaimana? Ada konsekuensi. Jabariyah konsekuensinya apa? Parah, menolak agama, menolak Nabi. Parah ini. Hingga dia nggak mau ikut perintahnya Allah, ngakuin dia Tuhan Allah, tapi nggak ngakuin perintahnya. Jabariyah dalam keadaan begitu. Kalau Qadariyah menganggap bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Konsekuensinya begitu. Jadi satu paham ketika kamu yakini tanpa dipikir dengan mendalam, diteliti, akan membawa konsekuensi yang parah. Ketika kamu hanya melihat dohirnya saja. Di Quran kan begini, di Quran begini, di Quran begini. Dhaharul fasadu fil ardi wal fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi, kenapa? Karena perbuatannya manusia. Tuh kan Allah yang ngomong sendiri. Allah nanti mau nentang Allah kan. Ini Allah yang ngomong bahwa kerusakan itu ya manusia yang bikin. Ya iya. Kayak gini. Wa yarzuqu may yasha. Allah itu merzekikan siapa saja yang Allah
kehendaki. Apa Allahnya datang? Nih buat ente ya. Begitu enggak? Tapi Allah yang ngomong, saya yang ngasih rezeki. Tapi Allah datangkan orang lain untuk nganterin rezeki. Gitu loh. Walaupun itu diakui Allah yang ngasih, tapi maknanya Allah menjadikannya dengan sabab. Begitupun kehancuran ini, Allah yang menjadikannya hanya saja dengan sabab. Ada yang diomong sababnya, ada yang diomong hakikatnya, gitu. Kalau Allah ngomong saya yang ngasih rezeki, makna apa ini? Hakikatan. Kalau bicara manusia menghancurkan, makna apa? Syariatan atau dohiron, gitu loh. Jadi kamu harus bisa paham nih, Quran ngomong kemana nih? Ini ngomong hakikat apa ngomong syariat? Nggak paham ini, wah ya, Allah nggak pernah ngasih rezeki saya. Kenapa? Gua nggak pernah ketemu Allah. Gebleknya nih orang, Allah nggak ngasih rezeki itu dari mana? Gua cari sendiri. Dapat sendiri. Keringet pakai netes segala. Banting tulang dibanting. Ini padahal Allah ngomong saya yang ngasih rezeki. Tapi maknanya bukan Allah datang bawa rezeki, bukan. Tapi Allah bisa menjadikan siapa yang Allah kehendaki untuk nganter ini, nganter itu, nganter. Jadi kamu harus bisa paham ini nih, ya, membedakan makna-makna zahir, makna batin. Terus yang berikutnya akan bicara lagi nanti usulul kufri. Asal usul atau pokok-pokok perkara yang menyebabkan kekafiran. Ada 6 perkara yang menyebabkan kekafiran. Kalau sampai salah satunya ada pada kita, maka kita akan menjadi orang yang punya sabab menjadi orang kafir. Insya Allah kita bahas yang akan datang. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua paham ini, diluruskan oleh Allah menjadi ahli sunnah wal jamaah, diberikan taufik oleh Allah, petunjuk hingga selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal Allah hadiniyah wa alaniyatin salawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrabna lalazza ashrabna fatub alaina wastolana urati wa amini raati waghfir li walidina wal ali wal ihwani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan la biiktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.